berpasangan dengan nomor undian 19, Frankie, Daud dan Goyang. Shalom semuanya. Kurang kencang, sekali lagi ya. Shalom semuanya. Ada sukacita nggak? Perkenalkan, saya Frankie Jonathan Siahaan, perwakilan dari SMP Negeri 3 Sintawang. Saya akan membawakan cerita tentang Daud dan Goliat. Daud adalah seorang pemuda dari Israel yang diutus Tuhan untuk melawan bangsa Filistin yang gagah dan kuat, yakni Goliat. Goliat, jika kita lihat, ia adalah raksasa yang sangat besar. Pada suatu hari, Tuhan memerintahkan Samuel untuk menggantikan raja Israel yang bernama Saul. Tuhan berfirman kepada Daud. Maksud saya, Tuhan berfirman kepada Samuel, panggillah semua anak-anak Isai. Lalu Samuel berkata kepada Isai, panggillah semua anak-anakmu kemari. Lalu Isai memanggil semua anak-anaknya. Lalu Samuel berkata kepada Tuhan, apakah ada di sini, Tuhan? Lalu Tuhan berfirman, tidak ada di sini. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, apakah ada anakmu lagi? Lalu Isai berkata, ada. Ia sedang mengembalakan kambing dan domba. Lalu Samuel berkata kepada Isai, panggillah dia kemari, atau kita tidak bisa hidup mati. Lalu Daud datang di hadapan semua orang-orang. Daud di pilihan Tuhan sebenarnya aneh. Badannya yang kecil, matanya yang indah, pipinya yang kemerah-merahan. Kalau kita lihat ya, mukanya tuh kayak orang yang di film kan. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Lalu Samuel berdiri dari duduknya dan mengambil minyak urapan tersebut dan menyuruh Daud berlutut. Samuel berkata kepadanya, berlututlah. Lalu Samuel menuangkan minyak urapan tersebut di atas kepala Daud. Pada suatu hari, bangsa Filistin datang ke medan perang. Raja dari bangsa Filistin tersebut berkata, jadi adakah yang ingin melawan kami? Dengan sombongnya. Lalu Elia dengan gagah menjawab, aku, jika engkau yang melawan, pasti kau menang. Kata Elia. Lalu raja bangsa Filistin itu tertawa. Hahaha, bukan aku yang melawan, tetapi Goliat, si raksasa besar. Elia dan prajurit-prajurit itu pun terkejut dan lari ke tenda. Lalu Daud tidak sengaja melihat kejadian tersebut, lalu bertanya kepada Elia, Elia, mengapa mereka kabur? Apakah mereka takut dengan raksasa besar? Lalu Elia berkata kepada Daud, ini bukan untuk anak kecil. Lalu Daud berteriak kepada Elia, apakah
Daud disuruh oleh raja untuk menggunakan pakaian perang. Pada saat dipakai tidak bisa, karena badannya yang kecil. Pakaian perang itu sangatlah berat. Bisa kita bayangin ya, anak kecil pakai pakaian perang pasti sangat berat. Lalu Daud pun terjatuh karena memakai pakaian perang tersebut. Lalu raja berkata kepada Daud, "Jika engkau tidak bisa menggunakan pakaian perang ini, Daud, bawalah tombakmu sebagai perisaimu." Lalu Daud berteriak kepada raja, "Tidak, Tuhanlah perisaimu." Lalu Daud pun turun ke medan perang dengan ketapelnya dan batunya. Setelah itu bangsa Filistin pun datang. Lalu raja dari bangsa Filistin itu berkata, "Jadi adakah yang ingin melawan Goliat?" Lalu Daud berteriak kepada rajanya, Aku akan mengalahkannya." Lalu raja bangsa Filistin itu tertawa dan berkata kepada orang Israel, "Hahaha, untuk melawan Goliat, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, untuk melawan raksasa besar, malah mengirim yang kecil ini." Lalu Daud berteriak kepada raja, "Apakah engkau takut dengan yang kecil ini?" Lalu raja bangsa Filistin itu pun dengan ekspresi yang sangat marah berkata, "Ya sudah, Goliat sarapan di sini." Lalu Goliat datang dengan pedangnya. Lalu setelah itu Goliat di hadapan Daud, dan Daud berkata, "Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta." Lalu Goliat dengan marah berkata, "Tuhan rumah, aku akan membunuhmu, menggigit tulangmu menjadi bumi." Lalu setelah itu pertama-tama Goliat menodongkan pedangnya hampir mengenai tubuh Daud. Setelah itu Goliat pun marah dan berkata, "Diamlah engkau agar aku bisa membunuhmu." Lalu setelah itu Goliat pun melemparkan pedangnya dan mengenai batu yang ditaruh di sampingnya. Lalu setelah itu Daud menyiapkan ketapelnya dan mencari batu. Dan Goliat sudah menyiapkan pisau yang sangat tajam. Dan Goliat maju dengan pisaunya yang sangat tajam. Pada saat si Daud mengeluarkan ketapelnya, ia mencari batunya, ternyata tidak ada. Ternyata ada tepat di hadapan Goliat. Lalu setelah itu dia cepat-cepat berlari bersama dengan Goliat, tetapi berhasil mengelabui si Goliat. Dia cepat-cepat untuk mengambil batu yang terjatuh itu dan menaruh di sampingnya. Setelah itu Goliat berbalik arah dan ingin membunuh si Daud. Si Daud sudah bercepat-cepat untuk melemparkan batu yang ada di dekat. Setelah dilemparkan dengan sangat kuat, batu itu terkena tepat di muka Goliat, yaitu dahi. Setelah itu Goliat pun pingsan. Lalu Daud berkata, "Tuhan tidak." Lalu setelah itu bangsa Filistin pun terkejut, dan raja dari bangsa Filistin itu lari karena masa anak kecil bisa melawan raksasa. Lalu setelah itu bangsa Israel pun bahagia dan mengangkat Daud dan dieluk-elukkannya Daud. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu jangan takut setiap kita ada masalah, jalanilah karena Tuhan selalu
bersamamu. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam ucapan saya, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat penampilan Frankie dengan nomor undian 19, Daud dan Goliat.